Wasit Oman, Ahmed Alkaf bak kena karma usai merugikan timnas Indonesia. Ahmed Alkaf dikeluarkan dari daftar wasit Piala Dunia Klub FIFA 2025. Nama Ahmed Alkaf sebelumnya masuk dalam daftar wasit untuk memimpin laga Piala Dunia Klub FIFA 2025. Akan tetapi ia tiba-tiba dikeluarkan dari daftar tersebut. Wasit asal Oman tersebut dicoret bersama para asistennya, yaitu Abu Bakar Al-Amari dan Rashid Al-Gaiti. Berkat keputusan ini, Federasi Sepak Bola Oman ikut merespons dan mengecam keras. Federasi Sepak Bola Oman mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional Oman yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf dari daftar wasit untuk Piala Dunia Klub FIFA. Tulis laporan UEFA. Bahkan Presiden UEFA disebut menelpon Presiden AFC soal dikeluarkannya Ahmed Alkaf. Adapun Ahmed Alkaf bak menjadi musuh publik Indonesia karena keputusannya yang kontroversial. Ia dianggap merampok kemenangan skuad Garuda yang sudah ada di depan mata. Ahmed Alkaf menjadi sorotan setelah memberikan waktu tambahan yang jauh melebihi waktu yang seharusnya. Padahal, waktu tambahan yang telah ditentukan hanya 6 menit. Namun pertandingan baru berakhir pada menit ke-90 plus 10. Pada menit-menit akhir tambahan waktu inilah, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan dan menggagalkan kemenangan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, diam-diam diminati Inter Milan untuk menggusur 2 bek veteran di tubuh timnya. Siapa saja 2 bek veteran itu? Jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2025, nama Jay Idzes menjadi salah satu properti terpanas berkat penampilan apiknya bersama Venezia. Tak tanggung-tanggung, penampilan apik bek berusia 24 tahun itu bersama Venezia mampu menarik minat pemuncak klasemen. Sementara Serie A 2024/2525 Inter Milan. Dilaporkan Calcio Mercato, tim berjuluk Nerazzurri bahkan rela mengirim pencari bakat untuk memantau aksi Jay Idzes. Inter Milan memprioritaskan Jay Idzes sebagai salah satu rekrutan pertamanya pada musim panas ini. Hal ini lantaran bek keturunan Semarang itu akan diplot sebagai pengganti 2 bek veteran di kubu Inter Milan. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, di mana Jay Idzes dinilai bisa menggantikan peran dari 2 bek kawakan tersebut. Melihat masa depan pertahanan di mana pada akhir musim salah satu pemain antara Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi akan mengucapkan selamat tinggal. Minat terhadap Jay Idzes perlu diperhatikan. Tulis Calcio Mercato. Dalam ulasannya, Calcio Mercato menyebutkan bahwa Jay Idzes menjadi figur yang tepat untuk menggantikan salah satu dari De Vrij dan Acerbi pada musim depan. Hal ini tak lepas dari kemampuan Jay Idzes bermain di formasi 3 back, baik di tengah maupun di kiri, serta fisiknya yang mumpuni. Karenanya, Jay Idzes layak didatangkan Inter Milan untuk menggantikan salah satu dari 2 pemain itu, mengingat Venezia akan melepasnya dengan harga murah andai terdegradasi musim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin sosok Direktur Teknik PSSI segera dipatenkan tahun ini karena agenda Timnas Indonesia, termasuk kategori usia sangat padat. Dalam pandangan Erick, keberlanjutan program pelatihan Timnas kategori usia sangat vital. Dengan keberlanjutan program diharapkan prestasi dari kelompok usia terus lahir. Untuk Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 misalnya, didorong PSSI tampil dalam Elite Pro Academy Liga, satu kategori usia U18 dan U20, agar kualitasnya meningkat. Tampil di Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi dianggap Erick sebagai peta jalan. Hal sama harus diulang pada edisi-edisi mendatang agar kualitas sepak bola Indonesia terus naik. Kita punya momentum bagus di Timnas U17 yang mampu menjaga tradisi prestasi. Jika sebelumnya main di Piala Dunia karena tuan rumah, kali ini lolos dari kualifikasi. Oleh karena itu, terhadap mereka, PSSI punya program 3 tahun untuk gabungkan mereka bertanding dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20 di Elite Pro Academy agar matang, katanya. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United Sabtu.
dini hari WIB. Di akun Instagramnya, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff dan asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun, ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United melawan Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Jadi, apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar tentang naturalisasi Miliano Jonathans dibantah Exco PSSI Arya Sinulinga. Belum ada proses naturalisasi untuk sang pemain. Miliano merupakan pemain keturunan Indonesia yang disebut-sebut berasal dari Depok. Saat ini ia merupakan pemain FC Utrecht. Kabar naturalisasi sang pemain mencuat setelah ayahnya diketahui sedang berada di Indonesia belakangan ini. Sang ayah baru saja diumumkan menjadi mualaf. Sampai hari ini kami belum ada, dokumen juga belum, kata Arya. Dijelaskan Arya, kehadiran sang ayah tidak ada kaitannya dengan proses naturalisasi Miliano Jonathans. Keberadaan sang ayah di Indonesia untuk saat ini untuk hal lain. Miliano Jonathans merupakan striker muda potensial yang masih berusia 20 tahun. Ia baru menjalani musim perdananya bersama FC Utrecht setelah tampil apik bersama Vitesse Arnhem. Musim lalu ia mencetak 11 gol bersama Vitesse di Eerste Divisie atau kompetisi level 2 di Belanda. Ketajamannya itulah yang membuat FC Utrecht kepincut untuk merekrutnya. Sayangnya musim ini Miliano belum bisa membuktikan ketajamannya bersama FC Utrecht. Sejauh ini ia baru tampil 6 kali dengan catatan bermain 202 menit. Rincian 6 penampilannya itu adalah 2 kali sebagai starter dan 4 kali masuk sebagai pemain pengganti. Sejauh ini pemain kelahiran 5 April 2004 belum mencetak gol buat FC Utrecht di Eredivisie. Patrick Kluivert membeberkan alasan mengapa mendahulukan Jairo Riedewald dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok yang baru ditunjuk sebagai nakoda skuad Garuda itu mengaku sektor tengah sebagai pos yang masih perlu tambahan amunisi. Saya rasa di belakang dan depan kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh. Karena itulah saya sebut Jairo Riedewald, ucap Kluivert. Riedewald biasa beroperasi gelandang bertahan. Sosok berusia 28 tahun tersebut bakal menambah kedalaman skuad Indonesia yang sudah memiliki Ivar Jenner, Tom Hay, Nathan Chow Aon, hingga Ricky Kambuaya.